Setelah Kim Yong Jun mencabut pedang pusaka di tengah altar yang ada di dungeon itu, kesadarannya diambil alih oleh pedang tersebut. Kim Yong Jun yang sudah kerasukan langsung membabat leher seorang hunter yang ada di dekatnya. Hunter yang lain merasa bergidik ngeri melihat pemandangan tak biasa itu. Di sisi lain, terdengar bisikan yang memerintahkan Kim Yong Jun untuk membunuh para penyusup yang berada di domain Monarch of Fang. Seketika itu, semua hunter yang ada di sana habis dicincang oleh pemimpinnya yang sedang kerasukan itu. Sementara itu, di tempat tim penambang, para penambang dibuat terkejut melihat Suho mengeluarkan 3 bayangan goblin untuk membantu menambang batu kristal mana yang ada di sana. Talim juga merasa heran dengan kemampuan Suho, karena setahu dia, seorang summoner hanya bisa memanggil 1 atau 2 makhluk sekaligus. Tapi Suho ini bisa memanggil 4 bayangan sekaligus. Dia rasa kekuatan Suho sangat tidak normal untuk sekelas hunter rank E. Di sisi lain, Suho justru merasa tidak nyaman karena hanya bisa memanggil 3 bayangan saja. Sedangkan Beru malah terlihat bosan melihat pekerjaan Suho. Karena menurut Beru ini tidak sesuai dengan rencana awal, yang seharusnya tuan mudanya itu memburu para monster agar cepat naik level. Suho pun menenangkan Beru dan mengatakan bahwa di situasi ini cocok untuk menjalankan misi ketiga, yaitu memulihkan kekuatan Beru. Karena sebelumnya Beru bilang kekuatannya bisa pulih dengan memakan mana, maka daripada nganggur, Suho menyuruh Beru untuk memakan kristal sihir yang tercecer di tanah. Karena kristal sihir itu juga mengandung mana. Mendengar perintah itu, Beru benar-benar tidak habis pikir dengan ide konyol tuan mudanya itu. Namun di saat Beru sedang menikmati kristal mana yang berceceran di tanah, dia merasakan sesuatu. Beru kemudian memberitahu Suho bahwa dia baru saja merasakan kehadiran Monarch. Mendengar kata Monarch, Suho berpikir kalau itu adalah ayahnya. Tapi Beru buru-buru bilang kalau itu bukan Shadow Monarch. Karena ada lebih dari satu entitas yang memegang gelar Monarch. Jika itu Shadow Monarch, kekuatan Beru pasti akan pulih dalam sekejap. Aura yang Beru rasakan ini sepertinya aura dari Fangs Monarch. Pada saat itu juga, para penambang tiba-tiba mendengar suara yang mengerikan dari arah dalam dungeon. Dan tak lama kemudian, terlihat sorot mata dari para monster yang sedang mendekat ke arah mereka. Di sana terlihat ada 3 sosok monster serigala muncul di hadapan para penambang. Mengetahui bahwa ada monster di sana, para penambang pun langsung panik dan lari kocar-kacir untuk segera keluar dari tempat itu. Di sisi lain, terlihat seorang penambang yang hampir menjadi mangsa monster serigala. Namun belum sempat mencaplok penambang itu, kepala si monster sudah keburu dibacok menggunakan kapak oleh Suho. Suho pun memerintahkan para penambang yang lain untuk segera kabur. Sementara dirinya akan mencoba untuk mengulur waktu. Melihat ada 3 monster serigala di hadapannya, Suho berusaha untuk konsentrasi. Saat itu Suho melihat nama dari monster itu berwarna oranye, yang berarti para monster itu berada di level yang sama dengan zombie rank D yang Suho kalahkan di Universitas Seni Korea tempo lalu. Saat itu Suho sepenuhnya mampu menang sendirian, tapi bedanya saat ini Talim ada di dekatnya. Kemudian Suho menyuruh seniornya itu untuk segera kabur melarikan diri, namun Talim keras kepala. Dia bilang tidak akan mengulangi kesalahannya waktu itu yang kabur meninggalkan Suho berjuang sendirian untuk menyelamatkan orang lain. Mendengar hal itu, Suho pun memutuskan untuk mengeluarkan 3 bayangan goblinnya untuk melindungi seniornya itu. Kemudian Suho membuka inventory dan mengambil sebuah pedang yang dia dapatkan setelah mengalahkan para goblin. Lagi-lagi, Talim dibuat terkejut dengan kemampuan Suho. Dengan cepat Suho langsung melesat maju untuk mengoploki para monster serigala itu. 1 monster serigala sukses dicincang oleh Suho. Dan tak perlu waktu lama, Suho langsung membangkitkan arwah serigala itu untuk menggantikan seorang goblin bayangannya. Dengan demikian, Suho melawan 2 monster serigala sisa dengan dibantu oleh bayangan monster serigala yang baru saja dia bangkitkan. Dalam hati Suho bilang bahwa skill extraction dan summon tidak membutuhkan mana sedikitpun. Setelah dia mendapatkan lebih banyak mana dan jumlah extraction meningkat, mungkin saja dia bisa membuat sebuah pasukan. Kemudian Suho melapisi pisaunya menggunakan skill authority dan 1 tusukan sukses menghujam moncong serigala yang ada di hadapannya. Dan lagi-lagi Suho langsung mengekstrak jiwa monster itu. Kini tinggal 1 pasukan bayangan goblin saja. Namun tak perlu waktu lama, dia pun diganti oleh bayangan monster serigala yang tak lama berhasil dikalahkan oleh Suho lagi. Setelah selesai membereskan semua monster itu, tiba-tiba Talim berteriak kepada Suho. Talim benar-benar dibuat tidak percaya melihat itu. Meskipun Suho bilang bahwa dirinya rank E, namun Suho tidak memiliki kemampuan fisik seorang rank E. Bahkan Suho bisa mengalahkan monster dungeon seorang diri. Suho yang tak tahu harus menjelaskan apa kepada seniornya itu, dia hanya bisa diam membisu 1000 bahasa. Namun tiba-tiba sebuah quest dadakan muncul. Hal itu mengejutkan Suho.
Dalam quest itu, sistem mengatakan bahwa ada makhluk di sekitar yang ingin membunuh player. Jadi, sistem memberi tantangan untuk membunuhnya dan amankan keselamatan player. Musuh itu berjumlah 1. Suho kemudian memandang ke arah dalam dungeon. Dari sana muncul seorang manusia yang berasal dari tim pasukan penyerang. Talim yang tidak tahu kondisinya mencoba untuk menghampiri orang itu. Namun Suho berusaha untuk mencegahnya. Tiba-tiba hunter yang keluar dari dalam tadi langsung menyerang Talim. Untungnya Suho masih sempat menariknya dan menyelamatkan nyawa seniornya itu. Dengan cepat, Suho kemudian memerintahkan para serigala bayangan untuk menyerang musuh yang ada di hadapannya itu. Di saat para bayangan sedang mengulur waktu, Suho membawa Talim yang telah pingsan untuk menjauhi tempat itu. Sambil berjalan, Suho juga ngedumel. Dia mengatakan sejak kapan Hunter mempunyai hobi berubah menjadi seorang monster. Apalagi warna nama monster saat ini berwarna merah. Suho sadar semakin merah warna monster maka akan semakin berbahaya. Dia sudah merasakan betapa kuatnya nama monster merah dari zombie saat itu. Namun Suho bertekad untuk melawannya. Sebelum maju, Suho bertanya pada Beru apakah dia monark seperti ayahnya. Beru bilang meskipun monster itu memiliki energi sihir yang mirip dengan Fangs Monarch, namun dia terlalu lemah untuk disebut sebagai seorang monark. Tapi Beru juga bilang bahwa Suho kemungkinan tidak bisa mengalahkan monster itu sendirian. Namun meskipun begitu, Suho tetap nekat untuk melawannya. Dia kemudian membuka inventory untuk mengecek persediaan senjata yang dia miliki. Suho yakin dia bisa menang. Karena Beru bilang sistem akan memberi Suho bantuan untuk membantu pertumbuhan player. Jadi sistem tidak akan memberi tantangan apabila player tidak memiliki kesempatan untuk menang. Itulah sebabnya Suho yakin dia pasti bisa menang. Beru yang melihat tekad kuat dari Suho sangat kagum. Meskipun tuan mudanya itu dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit, dia tidak pernah melarikan diri. Walaupun wujud Suho saat ini masih lemah, namun Beru melihat tekad monark yang ada di dalam diri Suho. Kemudian Beru memberitahu Suho kelemahan monster yang ada di hadapannya itu. Beru bilang wujud sejati dari monster itu adalah sebuah pedang. Jika Suho bisa menebas tangannya dan memisahkan pedang itu dari inangnya, monster itu tidak akan bisa bergerak lagi. Di saat yang sama, para bayangan serigala terus melawan monster itu. Sembari mengamati prajurit bayangannya bertarung, Suho jadi sadar bahwa prajurit bayangan akan terus kembali bangkit setelah Suho mengalirkan mana pada mereka. Kemudian Beru bilang bahwa sejatinya pasukan bayangan berwujud astral. Selama tuannya memiliki mana, para bayangan pasti akan bisa dibangkitkan lagi. Di saat yang sama, monster hunter itu bisa dengan mudah menghabisi para prajurit bayangannya Suho. Setelah berhasil membereskan para cecunguk itu, si hunter kesurupan itu kemudian menatap Suho dan bertanya, bagaimana bisa makhluk rendahan seperti Suho menggunakan kekuatan Shadow Monarch? Mendengar tuannya diremehkan, Beru merasa jengkel pada hunter kesurupan itu. Menurut Beru tidak pantas monster rendahan sepertinya menghina darah daging dari Shadow Monarch. Mengetahui Suho adalah keturunannya Shadow Monarch, hunter kesurupan itu jadi tambah marah. Karena sejatinya Shadow Monarch adalah musuh bebuyutan dari Fangs Monarch. Tanpa peduli dengan ocehan sang monster, Suho kemudian langsung melemparkan daggernya ke arah monster itu. Namun serangan Suho berhasil ditangkis dengan mudah menggunakan cakarnya. Sambil menggunakan teknik authority, Suho tersenyum dan menantang monster itu untuk bertarung. Kemudian Suho melemparkan senjatanya menggunakan teknik authority untuk menyerang monster hunter itu. Namun lagi-lagi, monster itu bisa dengan mudah menangkis dan menghancurkan semua senjata yang diarahkan kepadanya. Melihat hal itu, Suho mengakui jika nama merah memang kekuatannya sangat gila. Setelah menghancurkan semua senjata yang menyerangnya, monster hunter itu kemudian maju untuk menyerang Suho. Menanggapi hal itu, lalu Suho berinisiatif untuk menahan serangan itu menggunakan sebilah pisau goblin. Namun tak disangka, senjata Suho itu bisa dengan mudah dihancurkan oleh monster hunter itu. Dengan niat membunuh yang sangat besar, si monster hunter itu menyerang Suho. Menanggapi serangan itu, Suho hanya bisa terus menghindari serangan demi serangan yang dilancarkan oleh si monster hunter. Merasa bahwa serangan dari lawannya sangat kuat, Suho jadi teringat dengan momen saat dia ditebas oleh monster zombie. Suho jadi berpikir jika dia terus bertahan, maka kesempatannya untuk menang akan semakin kecil. Di sisi lain, monster itu terus memprovokasi Suho. Dia mengejek Suho karena hanya bisa terus kabur dari serangannya. Bahkan si monster bilang bahwa Shadow Monarch juga seorang pengecut. Dia hanya bisa bersembunyi di belakang para pasukan bayangannya. Mendengar orang tuanya dijelek-jelekan oleh monster hunter itu, Suho sedikit jengkel. Namun meskipun dia diprovokasi terus-menerus, Suho merasa tidak yakin bisa menang melawannya. Dalam keadaan yang terdesak itu, Suho kemudian mengingat semangat bertarungnya saat menghadapi Igris dan para monster lain di dalam game yang diciptakan oleh ayahnya.
Saat itu Suho bertarung menggunakan tinjunya. Jadi saat ini dia berpikir mungkin dia bisa berbuat banyak apabila memiliki sarung tangan itu. Kemudian tiba-tiba Suho mengingat jika pada dasarnya prajurit bayangan adalah makhluk astral. Mereka bisa terus bangkit selama Suho mempunyai mana. Dan Suho juga teringat jika dia bisa mengubah wujud Beru sesuai dengan keinginannya. Lalu Suho membangkitkan 2 jiwa monster serigala untuk membantunya bertarung. Dan di saat dirinya hampir ditebas oleh monster itu, bayangan serigala Suho merasuki tangan Suho dan seketika berubah menjadi sebuah sarung tangan untuk menahan tebasan dari monster hunter itu. Sebuah pesan dari sistem muncul, memberitahu Suho bahwa skill Shadow Extraction-nya telah naik level. Dan saat ini skill itu bisa dia gunakan untuk merubah wujud pasukan bayangan sesuka hatinya. Dengan cara ini, Suho merasa pertarungan dengan tangan kosong jadi lebih seru. Setelah itu, Suho memberikan pukulan Gatling Gun secara terus-menerus ke arah monster itu. Di sisi lain, monster itu juga mengimbanginya dengan rentetan tebasan untuk menangkis serangan Suho. Melihat cara bertarung Suho, Beru kembali dibuat kagum. Menurutnya, Shadow Monarch mempunyai tekad untuk melampaui level tanpa batas. Dia berdiri pada posisi untuk dengan bebas mengendalikan para tentara bayangannya. Tapi Suho sangat berbeda. Meskipun dia baru saja mempelajari Shadow Authority, dia bisa mempelajari level yang lebih tinggi dari Shadow Authority tanpa ada yang mengajarinya. Bakat Suho memang benar-benar seperti sebuah dongeng. Di saat yang sama, Suho terlihat menggunakan skill authority-nya untuk mengendalikan sebuah senjata dan menyerang monster hunter dari belakang. Ketika senjata itu berhasil mengenainya, dan perhatian monster itu teralihkan, Suho mengepalkan tinjunya dan melancarkan bogeman mantapnya ke perut si monster. Serangan Suho itu akhirnya sukses menghempaskan monster hunter itu. Namun serangan Suho itu belum cukup untuk menumbangkan lawannya. Suho pun mengendalikan berbagai macam senjata yang ada di sana dan berniat untuk menyerang si monster bersamaan dengan senjata itu diluncurkan. Menanggapi hal itu, monster hunter itu terlihat terkejut dengan serangkaian serangan yang dilancarkan oleh Suho. Dengan satu momen emas itu, Suho akhirnya bisa menebas lengan monster hunter itu. Karena tangannya sudah terpotong, pedang terkutuk itu tak bisa mengendalikan tubuh hunter itu lagi. Sehingga saat ini, monster hunter itu pun kembali ke wujud manusianya. Setelah pertarungan selesai, Suho tersenyum senang karena dia banyak belajar cara bertarung baru pada pertempuran ini. Setelah berhasil menyelesaikan quest, Suho mendapatkan hadiah Runestone Storm Slash. Itu adalah kekuatan dari Howling Wind yang ditanamkan pada pedang. Sehingga hal itu memungkinkan Suho untuk menyerang musuh secara bersamaan. Suho merasa senang dengan hadiah yang dia dapatkan karena dia merasa mempunyai insting bagaimana cara menggunakan skill ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.